Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Dharma Aruningrum dengan NIM A1N02104. Di sini dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan, saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Ada 6 pokok materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah konsep dasar kepala sekolah, yang kedua adalah syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah efektif, yang keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, kelima fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang keenam adalah peran kepala sekolah. Konsep dasar kepala sekolah. Di sini secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah, atau kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala sekolah dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat untuk terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Dapilnas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kepribadian yang kuat, yaitu contohnya seperti pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua adalah memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis adalah seperti menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi, dan keterampilan hubungan kemanusiaan berupa memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi. Kemudian ada lagi keterampilan konseptual, yaitu mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Lalu, apa saja sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Nah, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, D4, pemimpinan atau non-pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya yaitu 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Rodonto Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yaitu memiliki pangkat rendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan bagi non-PNS, disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kedua, kualifikasi lulus kepala sekolah atau madrasah. Kepala taman kanak-kanak atau Rodonto Atfal TKRA, yang pertama yaitu berstatus sebagai guru TKRA, yang kedua memiliki sertifikat sebagai guru TKRA, yang ketiga memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk kepala sekolah dasar SD atau MI, yang pertama berstatus sebagai guru SD atau MI, yang kedua memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, dan memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga adalah kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS. Yang pertama berstatus sebagai guru SMP atau MTS, yang kedua memiliki sertifikat sebagai guru SMP atau MTS, dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, kepala sekolah menengah atas
berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SMA atau MAK. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Oke, materi ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Ada beberapa ciri yang efektif menurut Husnul adalah yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan semua visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat adalah mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam adalah memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifatnya maupun luas sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka, sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan makin banyak bidangnya. Nah, yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Adapun fungsi-fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah administrator pendidikan. Apa artinya? Yaitu sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah agar seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas di sekolah, misalnya gedung, perlengkapan, atau peralatan dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Yang kedua yaitu supervisor pendidikan, yang mana supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan, berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan simbol kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan materi yang terakhir adalah peran kepala sekolah. Adapun peran kepala sekolah yaitu peran pemimpin kepala sekolah yaitu yang pertama, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti yang pertama, pengawas dan pengelola pendidikan pusat. Kedua adalah dewan sekolah. Tiga adalah teman sejawat. Empat, orang tua. Lima, masyarakat sekitar. Keenam, guru. Dan yang ketujuh adalah siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer yang pertama adalah peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, manusia atau human. Yang kedua adalah manusia atau human. Keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Yang ketiga, konseptual atau menekankan pada pengetahuan dan teknis-teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Nah, secara umum kepala sekolah memimpin dari pusat atau yang dikenal dengan lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi
kepala sekolah yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, kedua kepemimpinan fasilitatif, ketiga kepemimpinan yang mendukung, empat kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan empat faktor kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu yang pertama menjamin kualitas pengajaran, yang kedua mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang ketiga mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran, yang keempat mengkoordinasikan kurikulum, kelima memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, keenam monitoring kemajuan siswa. Enam peran tersebut dapat